Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya, Bapak Ibu semuanya ya, dan Mbak-mbak semuanya ya. Selamat siang ya, selamat bergabung di acara training spesial ya untuk reseller Petrus nih. Boleh dong saling sapa terlebih dahulu nih dari nih. Siapa namanya, kemudian dari mana asalnya nih. Boleh saya lihat dulu ya. Untuk chatnya nih, ada Mbak Disti nih dari Magelang. Selamat datang Mbak Disti ya. Kemudian ada Mbak Hidayah ya, Mbak Titin, Mbak Dwi ya juga hadir, ada Mbak Sari, ada Mbak Tias, ada Mbak Dewi, ada Pak Yuda nih. Masya Allah Bapak-Bapak juga tidak mau ketinggalan ya. Boleh dong di absen ya, di absen di kolom chat dan sebutkan nama dan juga asalnya dari mana nih. Ya, Mbak Tika hadir juga ya. Selamat datang dan boleh juga di-invite ya, karena beberapa menit lagi ya, kita akan mengikuti training spesial ya untuk reseller dari Fitrus ya. Nih, ada siapa lagi? Coba boleh saya lihat lagi ya. Ada Mbak Arum ya dari Jogja, ada Mbak Rini ya, Mbak Rini juga dari Jogja ya kalau tidak salah. Ada Mbak Pipit ya, Mbak Pipit nih dari Depok nih. Selamat datang Mbak Pipit ya. Ada Mbak Liana dari Tempel ya, kemudian ada Mbak Vita juga nih. Selamat datang ya, dan ada Mbak Fitra. Monggo silahkan. Beberapa menit lagi akan kita mulai ya. Di sini juga sudah hadir ada Ustazah Ida Nur Laila ya, ada Bapak-bapak juga nih, ada Pak Mul juga. Boleh saya absen satu-satu ya. Ada beberapa yang belum hadir juga, ada Mbak Mimi, oh, Masya Allah nih. Ada Mbak Via nih, Mbak Mila nih, wow semuanya sudah absen ya. Semuanya sudah absen kah? Ya, baik kita mulai ya. Oke, ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya dan selamat siang ya kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah menghadiri yang sudah menghadiri acara spesial training untuk reseller Fitrus ya. Yang kemarin mungkin ada yang mendapatkan info dari webinar ya. Siapa di sini yang dapat info dari webinar nih Dokter Probo yang Masya Allah ya antusiasme pesertanya luar biasa dan kita mendapatkan ilmu yang luar biasa juga ya dari Dokter Probo dan juga Bu Arni yang siang ini juga akan mengisi ya untuk kepada kita semua tentang product knowledge Fitrus. Baik. Ya, baik. Bapak Ibu semuanya, kita sudah tahu ya Fitrus adalah produk ya, produk herbal nih ya, terbaru dari PT KYM nih. Nah, tadi ada yang WA saya, Mbak PT KYM itu apa ya? Kepanjangannya nih. Jadi PT KYM itu adalah kepanjangan dari Karya Yogya Mendunia dan penjelasannya nanti tentunya akan dijelaskan juga ya oleh pembicara kita. Dan yang diluncur pada tahun 2021 ini ya, Fitrus berbahan dasar Lumbricus rubellus. Nah, ini teman-teman juga harus pahami nanti Lumbricus rubellus seperti apa, nanti akan diterangkan juga oleh pembicara yang memiliki berbagai jenis manfaat bagi kesehatan ya. Dan hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang Fitrus langsung dengan ahlinya ya, langsung dengan ahlinya dan tentunya juga dari Direktur PT KYM, Ibu Febriana Indriasari dan juga Regional Direktur Fitrus Ibu Arni Astuti AMD PAM SKM. Baik, langsung saja ya kita akan mulai trainingnya. Untuk training yang pertama ya akan diisi oleh pembicara hebat kita, tapi sebelum kita masuk ya ke training kita pada siang hari ini, izinkan saya untuk mengedifikasi ya, membacakan kurikulum PT ya dari pembicara kita yang luar biasa ini ya. Yang luar biasa ini yang pertama akan diisi oleh Ibu Febriana Indriasari ya, beliau adalah aktivis sosial ya. Nih teman-teman semua bisa di-unmute dulu ya yang masih terbuka audionya ya. Jadi bagi teman-teman yang punya IG bisa langsung follow ya Bu Indri ya di indri.rcsm ya. Dan bisa juga di follow IG-nya. Kemudian beliau adalah seorang aktivis sosial ya, lahir di Purworejo 6 Juli 1982 nih, baru kemarin loh Bu Indri ya untuk ulang tahunnya. Kemudian mempunyai satu putra dan pendidikan beliau di Teknik Kimia UGM ya.
Universitas Gadjah Mada, dan kegiatan sosial beliau ini Masya Allah luar biasa ya. Beliau adalah founder Yayasan Nurul Ilmi Sejahtera, founder komunitas Bunda Jago Bisnis, founder komunitas Duta Palestina, dan amanah bisnis beliau juga luar biasa sekali ya Bunda dan Bapak Ibu semuanya ya. Amanah bisnis beliau di Rumah Cantik Sehat Muslimah, kemudian juga beliau mempunyai jaringan guest house Baituna Syariah, Rumah Optik Yogyakarta, produsen dan distributor produk herbal, dan saat ini beliau juga eksekutif distributor New Skin dan Parmanek. Baik, langsung saja ya kita berikan applause virtual kita ya kepada Bu Indri. Kami persilakan untuk mengisi materi pertama. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Popi, edifikasinya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Saya sampaikan selamat datang ya di training. Saya belum ganti ini ternyata ya, belum ganti background virtual. Sebentar. Di training reseller Fitrus, semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua ya. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada Ustazah Ida Nulela ya. Terima kasih atas waktunya ya, kebersamaannya bersama kita, mudah-mudahan hari ini penuh keberkahan. Amin. Nah, saya akan menjelaskan tentang, ini ya, produsen dulu ya. Jadi tentang PT KIM dulu mungkin, slide-nya bisa di-share ya. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memutuskan untuk bergabung bersama kami menjadi, bagian dari, Fitrus ya. Mudah-mudahan, apa yang kita ikhtiarkan benar-benar bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dan orang-orang di sekitar kita. Nah, Bapak dan Ibu semua, saya akan menjelaskan tentang, jelaskan tentang PT Karya Jogja Mendunia sebagai, produsen dari, Fitrus ya. Next slide ya. Jadi PT Karya Jogja Mendunia next, berdiri tahun sebenarnya sudah lama tapi baru dikukuhkan menjadi, PT itu di tahun 2017. Nah, PT Karya Jogja Mendunia memiliki berbagai jenis usaha, beberapa di antaranya dan mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah tahu gitu kan ya, ada Rumah Cantik Sehat Muslimah dan alhamdulillah sudah ada 11 cabang. Kemudian kami juga, berbisnis di bidang konsultan bisnis salon, kemudian kemitraan bisnis salon home treatment, kemudian distribusi produk dan alat kecantikan, kemudian yang, sekarang juga sedang kita gaungkan dari tahun 2017 juga adalah produksi dan distribusi produk-produk herbal, kemudian Rumah Optik Yogyakarta dan Geso Syariah dengan, 10 unit properti yang ada di Yogyakarta dan di Purworejo. Next ya, ini adalah, beberapa bidang usaha di bawah dari PT Karya Jogja Mendunia ya, next slide. Nah, kemudian kami juga memiliki sebuah yayasan, yaitu Yayasan Nurul Ilmi Sejahtera, ada di mana lembaga non-profit yang mengelola dana-dana sosial dari PT KYM Group dan insya Allah dari tahun 2017 kita berkomitmen untuk berbagi saham dan bermitra dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengalokasikannya pada program-program di bidang sosial kemanusiaan, pendidikan Al-Quran dan pemberdayaan ekonomi. Jadi profit-profit kita sisihkan, kemudian kita alokasikan untuk kegiatan-kegiatan sosial di bidang kemanusiaan, terutamanya pendidikan Al-Quran dan pemberdayaan ekonomi. Next slide. Ya, di sini kita punya pemberdayaan single parent ya, janda-janda kita biayain, kemudian kita latih mereka untuk, menjadi, terapis mobile. Kemudian kita juga ada komunitas Duta Palestina yang dari tahun 2017 komitmen untuk mengadakan event-event edukasi dan penggalangan dana ke Palestina, kemudian kita juga ada rumah belajar Quran dan alhamdulillah bulan kemarin kita baru saja meresmikan PGPQ Mahat Mu'allimatul Quran, yaitu sekolah pengajar guru Quran ya, Nurul Ilmi yang ada di daerah Giwangan. Kemudian kita konsen juga terkait dengan, wakaf Quran dan beberapa kegiatan, sosial seperti pada saat sekarang ini kita juga sedang, aktif juga untuk ini, untuk sedikit membantu dari Covid ini, seperti itu. Next. Kemudian ini ada beberapa kegiatan dari Yayasan Nurul Ilmi Sejahtera ya, menjadi sayap sosialnya dari PT KYM, ini dari MMA, kemudian ada kegiatan-kegiatan tasid dan sebagainya, next. Ya, nah PT KYM sebenarnya telah memproduksi berbagai jenis produk herbal itu sejak tahun 2017. Jadi Fitrus ini bukan produk kami yang pertama sebenarnya, next ya. Ya, kenapa gitu ya, kenapa kita sekarang, ini ya, bergerak bergerak untuk
ada di bidang suplementasi. Karena Bapak dan Ibu ketika melihat bagan ini gitu ya, tidak semua bisnis bisa bertahan gitu kan ya. Dan kalau kita melihat, yang menjadi bisnis-bisnis yang potensial di era sekarang itu ada yang di, bagan hijau, ya. Yang pertama adalah medical supply dan service, kemudian food processing dan retail. Nah, kita masuk ya ketika kita mulai mengusahakan atau mengambil bidang usaha di bidang farmasi, herbal, suplementasi, berarti ini adalah sangat potensial untuk kita jalankan apalagi di masa sekarang ini, di mana emosi dari semua masyarakat adalah bagaimana melindungi keluarganya gitu dari, sakit terutama dari, virus Covid ini. Sehingga, produk-produk yang berbasis untuk bagaimana bisa meningkatkan imun, ini menjadi sangat dibutuhkan, seperti itu. Next ya. Nah, kemudian, kenapa PT KM terjun di dalam usaha produksi dan distribusi produk herbal? Karena memang sebelum pandemi pun gitu, kesadaran masyarakat untuk, meningkatkan imun, kemudian preventif, itu juga sudah sangat baik seperti itu. Masyarakat juga berlomba-lomba untuk meningkatkan daya tahan tubuh dengan memilih suplemen berbahan dasar herbal, karena apa? Karena minim efek samping, seperti itu ya. Jadi, masyarakat sudah mulai teredukasi untuk memilih produk-produk yang aman, kayak gitu kan. Dan kemudian dari Gabungan Pengusaha Jamu memproyeksikan kenaikan 5% pada pasar jamu dan herbal domestik di tahun 2021 dan di tahun ini gitu ya ternyata mungkin lebih dari 5% karena ada lonjakan permintaan akibat, pandemi ini, seperti itu. Next ya. Nah, ini adalah beberapa produk yang sudah kita produksi gitu dari tahun 2017 itu ya, ada Gotimek ya, ini Gotimek ini untuk, asam urat ya, kemudian ada AsiPro, AsiPro itu untuk melancarkan ASI, banyak sebenarnya produk kita. Lessicol ini untuk, kolesterol, kemudian Diapro itu untuk membantu meringankan penyakit diabetes, next ya. Kemudian Tuntasmah, ya namanya Tuntasmah untuk MAH, Tensimek itu untuk tensi ya, hipertensi, kemudian kardiak untuk kesehatan jantung dan Java Herbal. Java Herbal ini terbuat dari bahan dasar kunir putih, di mana kunir putih ini sudah sangat dikenal untuk, mengatasi keputihan, kemudian, miom, kanker, kanker rahim dan segala macam, seperti itu. Next ya, ini adalah, produk-produk herbal yang kita produksi sebelum kita memproduksi Citrus. Kemudian ada madu juga, madu dengan campuran, kurkuma. Jadi kalau, sekarang itu banyak yang terkena Covid, kemudian variannya virusnya adalah Delta, itu kan biasanya ada mual. Jadi sangat sulit sekali untuk menerima asupan makanan. Jadi ketika kita mengkonsumsi madu, ditambah dengan madunya ada kurkuma gitu, itu sangat membantu untuk selain energi, juga meningkatkan nafsu makan. Kemudian ada virgin ya, virgin coconut oil dari ekstrak kelapa gitu kan. Ini juga kita produksi, ini sudah cukup lama sebenarnya kita produksi. Kemudian ada Plasitaba gitu kan. Nah yang, kemarin baru kita launching gitu kan di acara webinar adalah next adalah Citrus ya. Dan selama ini pemasaran dan penjualan produk-produk tersebut 100% kita lakukan melalui jalur online ya. Nah, di tahun 2021 ini kami ingin membangun tim untuk memasarkan produk-produk herbal unggulan kami dan alhamdulillah kita memiliki support sistemnya, yaitu ada sekolah bisnis ya yang namanya HABEK atau Halal Business Education Center, di mana Halal Business Education Center adalah, sekolah bisnis untuk memfasilitasi semua tim dari PT KYM untuk menambah kapasitas ilmu berbisnis terutama dalam ranah media sosial. Karena sekarang bisnis yang kita jalankan harus ada 2. Yang pertama harus IT minded dan yang kedua harus lockdown friendly. Kenapa? Seperti seperti kami gitu ya, kami punya salon sekarang nggak bisa beroperasi gitu ya, jadi benar-benar bisnis kita harus siap di lockdown sewaktu-sewaktu gitu kan. Jadi kita memang harus basisnya harus ke online. Maka dari itu kita membangun sekolah bisnis dari tahun 2020 kayak gitu untuk memfasilitasi semua tim baik reseller, baik, mitra bisnis kita untuk benar-benar bisa menjalankan bisnis, lebih maksimal lagi melalui sosial media ya, dan melalui optimasi sosial sosial media ya, visi dan misi ya, belum Mbak Jati, next, sebelumnya. Ya, visi dan misi membentuk peradaban bisnis yang beretika, kompetitif dan menguntungkan, kemudian misinya mencetak pebisnis tangguh dengan halal mindset sebagai pondasi sehingga membawa kebaikan tidak hanya pada dirinya sendiri namun juga untuk orang-orang di sekitarnya adalah visi misi dari lembaga edukasi HABEK. Next.
Ya, ada kegiatan-kegiatannya, ada workshop bisnis, yang paling sering kita adakan adalah pelatihan sosial, media marketing, baik WA, Facebook, Instagram, gitu kan, kita lakukan secara berkala sesuai dengan progres dan perkembangan dari tim. Kemudian kita juga akan ada mentoring pengembangan bisnis, ada pelatihan penjualan, ada spiritual coaching, ada kajian etika bisnis dan halal mindset. Ya, itu yang akan kita, kita berikan kepada mitra-mitra bisnis kita, ya. Next. Ya, kemudian sistem penjualan yang akan dilakukan oleh Fitrus adalah sistem direct selling atau sistem penjualan langsung. Karena apa? Karena sistem penjualan langsung adalah, konsep penjualan yang paling relevan di era sekarang ini. Kenapa? Karena masing-masing orang itu kalau sekarang beli barang, itu cenderung beli ke tempat orang yang dikenal, karena merasa lebih safe, seperti itu ya. Itu salah satu alasan kenapa, sistem bisnis direct selling ini adalah sistem bisnis yang paling ideal kita bisa lakukan di era seperti sekarang ini. Next. Ya, kemudian ini adalah skema dari, untuk resell Fitrus ya. Kemarin itu harga Fitrus di launching itu udah 65.000, tapi harga resmi per 1 Agustus adalah harga konsumen 75.000, kemudian harga reseller 60.000, kemudian harga launching harga konsumen 65.000, harga reseller 52.000. Ini berlaku sampai akhir Juli. Nanti per 1 Agustus kita harga konsumennya ada di angka 75.000. Next ya. Kemudian akan ada reward ya, reward yang bisa kita dapatkan di Agustus, kita mulai akan memberikan reward itu di Agustus 2021 ya. Penjualan 100 botol akan mendapatkan marketing kit berupa brosur, banner yang dibutuhkan, kemudian mendapatkan mini gold 0,25, kemudian penjualan 200 botol akan mendapatkan marketing kit, kemudian mini gold 0,5 gram, kemudian penjualan 300, botol akan mendapatkan marketing kit dan, 1 gram emas antam. Next ya, kemudian penjualan per 100 botol akan mendapatkan marketing kit, kemudian, voucher produk sebesar 500.000 karena kita juga ada produk-produk kecantikan, jadi bebas vouchernya mau ditukarkan apa saja boleh. Kemudian, mendapatkan antam 1 gram, kemudian 500 botol mendapatkan marketing kit, kemudian mendapatkan emas antam 2 gram, kemudian 1.000 botol mendapatkan marketing kit, kemudian mendapatkan voucher, sebesar 250.000 dan emas antam sebesar 4 gram ya. Ini adalah reward yang berlaku di bulan Agustus. Next. Ya, kemudian ini saya akan sedikit menjelaskan tentang, Fitrus secara garis besar, nanti secara lebih detail akan disampaikan oleh Ibu Arni ya. Pada tahun 2021 PT Kim meluncurkan satu produk herbal unggulan dengan nama Fitrus ya. Fitrus merupakan produk herbal berbahan dasar Lumbricus rubellus atau ekstrak cacing tanah yang memiliki berbagai jenis manfaat kesehatan karena secara empiris itu sudah diteliti, kemudian juga nenek moyang kita itu juga sudah menggunakan cacing tanah untuk pengobatan tifus. Fitrus akan dipasarkan dan dijual melalui jaringan penjualan offline untuk pertama kalinya gitu ya. Jadi, kita akan masuk ke direct selling, tapi nanti channel-channel, marketingnya kita bisa melalui offline maupun online, nanti akan diajarkan oleh Lembaga Pendidikan HBEK. Kemudian tagline kita adalah, "Lawan virus dengan stamina fit terus," ya. Sudah ada Badan POM-nya gitu kan. Kemudian halal MUI gitu kan, halal, sedang proses gitu kan karena ini ada PKPM, kemudian ada perubahan antara dari MUI ke Depak gitu kan, Menak kayak gitu kan. Jadi, ini sedang proses, tapi insya Allah tidak ada masalah gitu ya, tinggal menunggu sertifikatnya keluar. Next ya. Ya, kemudian mengandung ekstrak Lumbricus rubellus dengan tingkat protein 76% lebih tinggi dari ikan dan daging. Next. Ya, enzim ya, mengandung enzim lubrikinase, Fitrus itu ada 3 manfaat utama ya, sebagai pereda demam, kemudian pengencer darah, kemudian yang ketiga itu untuk pencernaan ya. Jadi ini ada enzim-enzim yang terkandung dalam, ekstrak Lumbricus rubellus yang masing-masing enzim itu memiliki manfaatnya, sendiri-sendiri dan sangat membantu, insya Allah sangat membantu, pasien-pasien yang terkena Covid kayak gitu ya. Karena Covid itu menyerang 3 hal. Yang pertama dia menyebabkan inflamasi yang berlebihan, hiperinflamasi. Kemudian yang kedua menyebabkan hiperkoagulasi gitu, jadi pengentalan darah. Kemudian yang ketiga juga menyebabkan, hipoksia atau berkurangnya oksigen dalam tubuh kita gitu ya. Nah, dengan enzim-enzim yang ada dalam Fitrus itu, insya Allah kayak gitu bisa membantu gitu ya untuk, meringankan gitu ya, meringankan para pasien Covid, seperti itu. Next ya, nanti akan dibahas lebih lanjut oleh, pembicara yang kedua. Kemudian kelebihan Fitrus dibandingkan produk sejenis yang lain adalah Fitrus dibuat dengan metode ekstraksi gitu kan ya. Banyak
herbal-herbal gitu kan yang masih dalam bentuk serbuk kayak gitu ya. Apa sih bedanya antara ekstraksi dengan, serbuk? Kalau serbuk gitu ya misalnya, serbuk kunir putih gitu ya, kunir putih kita ambil kunir, kita giling gitu kan, dikeringkan, kemudian digiling kemudian dikeringkan, itu serbuk gitu kan. Tapi kalau ekstrak itu benar-benar diambil saripatinya atau zat fitokimia dari tumbuhan obat tersebut, kayak gitu ya. Terkadang gitu ya di satu tumbuhan obat tidak semuanya itu bermanfaat, ada malah yang beracun gitu ya. Tapi kalau sudah bentuknya ekstrak, dia benar-benar diambil saripatinya atau zat fitokimianya. Kemudian untuk efek penyembuhan, jelas bagusan yang ekstrak. Kenapa? Karena, eee, saripati dari tanaman obat tersebut itu langsung diserap oleh tubuh kita. Ketika ketika obat herbal itu dalam bentuk serbuk, maka diuraikan terlebih dahulu dalam sistem pencernaan, baru diserap gitu ya. Jadi lebih cepat penyerapannya ketika bentuknya itu adalah ekstrak. Dan kelebihan citrus gitu kan, kelebihan citrus itu ekstraksinya dilakukan tanpa pemanasan sehingga tidak merusak enzim yang ada di dalam ekstrak Lumbricus rubellus gitu kan. Kemudian kepadatan ya, isi dari kapsul itu 350 miligram, ada produk sejenis itu, ekstrak lumbikus juga, tapi isinya itu lebih kecil, 250 miligram dan bentuknya serbuk, kayak gitu ya. Jadi kalau kelebihan Citrus isinya lebih banyak, miligramnya lebih banyak, dan bentuknya ekstrak, kemudian ekstraksinya juga tanpa pemanasan sehingga tidak merusak dari enzim-enzim yang ada di dalam ekstrak Lumbricus rubellus. Kemudian perbandingan antara, bobot ekstrak dan berat dari, cacing tanah itu adalah 1:3. Jadi 3 kilogram Lumbricus rubellus itu menghasilkan 1 kilogram ekstrak, seperti itu ya, secara, produksinya, seperti itu ya. Nah ini secara garis besar gitu ya, Vitus membantu mengatasi apa? Tubuh loyo, tifus, demam dan panas tinggi, MAH dan perut kembung radang, gangguan pencernaan gitu kan, sulit BAB dan mencret, pegal-pegal, diabetes, dan meningkatkan daya tahan tubuh gitu kan. Kami kemarin satu keluarga kena Covid gitu konsumsi Citrus, teman-teman saya yang pada kena juga saya kasih Citrus, karyawan-karyawan ya alhamdulillah banyak yang terbantu gitu ya, terutama untuk, mengatasi demam karena gejala-gejala di awal Covid itu hari pertama sampai hari ke-4 itu sangat mirip dengan tifus gitu ya, sehingga kemarin waktu saya kena itu tak kira tifus gitu kan, jadi sangat mirip dengan tipes, jadi sangat membantu gitu ya. Gitu teman-teman ya secara prinsip garis besar dari Vitrus, kemudian Vitrus itu diproduksi oleh siapa gitu ya, dari PT Kim seperti dan bagaimana PT Kim saya sudah menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Untuk menyingkat waktu nanti kita lebih banyak lagi ditanya jawab dengan pembicara yang kedua. Saya kembalikan lagi ke Mbak Popi. Mbak Popi. Ya, terima kasih Bu Indri atas penjelasan, PT KIM dan tadi keren banget ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi, bener banget yang disampaikan oleh Bu Indri, saat ini memang bisnis suplementasi ya sangat, berkembang ya di era, pandemi yang kita nggak tahu ya kapan akan berakhir. Jadi sangat beruntung bagi Bapak Ibu semuanya yang mengambil kesempatan ini ya dan tentunya bagi Bapak Ibu semuanya yang kemarin-kemarin mungkin masih bingung nih, "Mbak, aku nggak bisa jualannya, nggak bisa jualan online-nya ya terutama karena saat ini memang kita hampir ya 90% online." Nah, di komunitas ini ya nanti Bapak Ibu semuanya akan diajarin caranya bagaimana kita bisa jualan online nih. Wow, keren banget ya dan tentunya tadi Bu Indri juga menjelaskan reward-reward-nya ya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya bisa mengambil kesempatannya karena ini benar-benar luar biasa sekali ya Bapak Ibu semuanya. Nah, oke, sebelum masuk ke pembicara kedua ya, kita akan melihat bersama-sama nih video testimoni ya, testimoni bagi, teman-teman semuanya ya, yang sudah mencoba Vitrus nih. Bisa diputarkan nih Mbak host ya, kita akan melihat bersama-sama video testimoni dari Vitrus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Dr. Probo, semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Dokter ya. Amin. Dan juga Amin. Ibu Arni semoga senantiasa sehat dan dalam Amin. lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan Bapak Ibu yang ada di forum ini.
Memang saya sudah mengenal produk ini sejak lama ya. Jadi ekstrak Lumbricus ruberus ini saya kenal pertama kali adalah ketika yang disebutkan Allah yusibana illa ma kataballahu adalah katakanlah Muhammad tidak akan menimpakan apa yang telah ya baik oke. Jadi ketika saya meyakini bahwasanya ketetapan sakit itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus dilakukan pengobatan ya. Nah, saya percaya akan sebuah hadis dalam riwayat Muslim yaitu di nomor hadis 2204 likulli da'un fa usiba dawa udai bara'u biidnillahi azza wa jalla. Setiap penyakit itu ada obatnya. Jika obat itu sesuai dengan penyakitnya, izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ekstrak itu apa saja tetapi saya alhamdulillah terus ini sebagai suplemen harian ya dan donor darah. Nah, ini tes dari suami, kemudian juga testimoni dari anak saya ya. Allah 2 minggu ketika mereka kembali ke pesantren sudah mulai bergejala, termasuk anak saya yang menderita anosmia ya. Nah, alhamdulillah sudah saya bekali itu terus dari rumah dan juga beberapa suplemen. Alhamdulillah dia tidak bergejala berat ya. Alhamdulillah hanya hilang penciuman itu dalam 2 hari dan alhamdulillah kemudian bisa sembuh tanpa ada bekas ya. Masya Allah, maka saya yakin sekali dengan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Muslim tadi ya, likulli da'in dawaun fa'ida usiba dawa udai baro'a biidnillahi azza wa jalla. Jadi ketika kita sakit, memang ikhtiar kita harus maksimal ya, tawakal tetap kita tawakal kepada Allah sebagai zat yang menciptakan apapun yang ada di bumi. Seperti tadi dijelaskan oleh Dr. Probo. Tetapi yang jelas adalah ikhtiar kita harus maksimal. Karena ikhtiar itu adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah juga disebutkan dalam sebuah hadis di mana ada salah seorang sahabat yang masuk ke masjid, kemudian dia meninggalkan untanya. Dia berkata kepada Rasulullah bahwasanya saya sudah bertawakal. Kemudian ditegur oleh Rasulullah SAW bahwasanya kamu bertawakal, tapi kamu harus berikhtiar dengan menambatkan unta itu ke sebuah pohon sehingga unta itu tidak akan lepas ya. Nah, ini mungkin ya testimoni dari keluarga kami. Yang jelas kami hanya mengkonsumsi sesuatu yang halal dan sudah BPOM ya, sehingga kami tidak mungkin akan mengkonsumsi obat-obatan selain yang sudah diizinkan oleh BPOM. Dan satu lagi, Lumbricus ini adalah sebuah karunia Allah yang sudah Allah ciptakan sejak dulu kala, bahkan sejak kita belum lahir ya. Dan ternyata setelah diteliti dokter, Masya Allah manfaatnya luar biasa. Demikian Bu Arni mungkin yang bisa saya sampaikan ya, testimoni dari kami sekeluarga. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan semangat bagi kita semua untuk senantiasa berikhtiar mencari kesembuhan. Dan Fitrus ini juga saya bagi-bagi kepada saudara-saudara yang mereka juga terpapar COVID. Alhamdulillah, biidznillah mereka bergejala ringan dan alhamdulillah ada sebagian sudah sembuh, ada yang masih menjalani isolasi mandiri. Wow, Masya Allah ya, luar biasa ya Bapak Ibu semuanya. Testimoninya nih benar-benar luar biasa ya dari Ustazah Ani Agustini yang satu keluarga sudah mencoba Fitrus ya. Dan saya yakin di sini ya Bapak Ibu semuanya juga sudah beberapa yang mencoba dan sudah merasakan manfaatnya nih. Dan saya sendiri pun juga sangat merasakan manfaatnya ya dari khasiat yang luar biasa dari Fitrus. Nah, untuk sesi kedua ya, kita akan masuk di training product knowledge ya, yang akan disampaikan oleh Ibu Arni Astuti ya, boleh izin untuk saya bacakan terlebih dahulu edifikasi dari beliau ya. Beliau adalah Ibu Arni Astuti, AMD, FAM, SKM ya, memang benar-benar ahli nih di bidangnya. Kemudian riwayat pendidikan beliau, SD SMP di Purworejo, kemudian SMF ya, itu adalah Sekolah Menengah Farmasi Indonesia di Yogyakarta, kemudian beliau juga menempuh pendidikan di D3 Farmasi Stikes Duta Gama Klaten, dan S1-nya Kesehatan Masyarakat Stikes Surya Global Yogyakarta. Nah, untuk riwayat pekerjaan beliau adalah di Apotik Wijaya Farma Purworejo, kemudian di RSUD Dr. Citro Wardoyo Purworejo, dan beliau juga distributor produk herbal untuk wilayah Kedu dan Banyumas nih. Nah, ini Bapak Ibu semuanya bisa
belajar ya dengan Bu Arni karena memang, Bu Arni ini kalau nggak salah, pensiun dini ya Ibu ya, dan memang bener-bener, untuk menjadi distributor produk herbal itu benar-benar pilihan yang tepat ya Bapak Ibu semuanya. Dan riwayat organisasi beliau adalah Ketua PAVI Cabang Purworejo. Baik, langsung saja ya kita berikan aplaus virtual ya kepada Ibu Arni Astuti ya. Kami persilahkan Ibu untuk mengisi training pada siang hari ini. Tes, suara saya kedengaran? Ya Ibu, kedengaran Ibu, jelas. Nggih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf suara saya agak serak-serak karena 2 hari ini agak batuk-batuk. Tapi insya Allah tidak COVID karena masih bisa membau dan merasakan sesuatu ya. Mudah-mudahan hanya alergi saja. Oke. Bapak Ibu sekalian yang ada di ruang ini yang saya hormati dan salam sejahtera untuk kita semua dan khususnya Ustaz ya Ida Nurlaila yang ada di ruang ini ya. Selamat siang Ustazah Ida. Selamat bertemu kembali dengan saya ya walaupun secara virtual. Kita lama sekali nggak jumpa, saya sudah kangen sebetulnya. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan di dalam ruangan ini. Semoga apa yang nanti saya sampaikan dapat memberikan bekal untuk teman-teman semua di sini dan dapat memberikan manfaat pada masyarakat. Baiklah, mungkin operator saya mohon untuk screenshot produk. Oke. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia pada siang ini, kali ini saya akan menyampaikan knowledge produk yang tadi sudah disinggung oleh Ibu Fibriani Dasari sebagai Direktur PT KIM, di mana produk herbal ini yang bernama Vitrus adalah produk yang baru saja di-launching oleh PT KIM dan begitu di-launching sudah sangat ngetren ya di masyarakat karena memang masyarakat sudah banyak tahu tentang kandungan yang ada, manfaat kandungan yang ada di dalam Vitrus ini. Untuk Vitrus ini dengan nomor BPOM 203, 336, dan 511. Jadi produk Vitrus ini sudah layak edar, sudah mendapatkan izin dari POM, dan sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, serta sudah mendapatkan rekomendasi untuk bisa iklan. Seperti itu teman-teman sekalian ya, jadi insya Allah produk ini aman dikonsumsi oleh kita semuanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, bahwa Vitrus, isi yang terkandung dalam Vitrus adalah ekstrak Lumbricus rubellus, yaitu ekstrak cacing tanah dengan tingkat protein 76% lebih tinggi dari ikan dan daging ya. Jadi kalau daging hanya di bawah 76%, tapi di Lumbricus rubellus ini 76% sangat-sangat tinggi dan sangat-sangat memenuhi kebutuhan dari tubuh kita dalam memerlukan protein di dalam tubuh kita. Oke, next. Serta mengandung zat aktif berupa enzim dan beberapa zat yang lain yang terdiri dari next enzim lumbrikinase. Kemarin sudah dibahas dalam webinar, mungkin teman-teman sekalian di sini kemarin ikut webinar juga ya, bersama Dr. Probo, bahwa beliau dapat banyak sekali mengulas tentang Lumbricus rubellus serta khasiatnya betapa luar biasa, bahwa itu betul seperti apa yang disampaikan Ustazah Ani tadi, ini karunia Allah yang sangat luar biasa, yang amanah dari Allah yang harus kita jaga dan kita manfaatkan untuk sesama dan memberikan kebaikan pada banyak orang. Enzim lumbrikinase berkhasiat yaitu membantu menstabilkan dan memperlancar peredaran darah. Jadi di sini lumbrikinase tadi sudah kemarin sudah disampaikan bahwa punya sifat-sifat untuk mengurangi fibrinogenese, mengurangi koagulan ya, pembentukan pengentalan darah dan menghilangkan plak-plak yang ada di pembuluh darah sehingga peredaran darah akan lancar dan insya Allah penyakit-penyakit degeneratif seperti jantung, stroke, dan lain sebagainya bisa teratasi dengan mengkonsumsi herbal yang mengandung enzim lumbrikinase ini. Dalam hal ini kami punya produk bernama Vitrus. Ya, mungkin Vitrus biar saya sering sebut biar teman-teman familiar dengan Vitrus. Okay. Kemudian membantu mengoptimalkan sirkulasi oksigen ya. Jadi otomatisnya kalau sirkulasi darah itu lancar, asupan oksigen dalam tubuh kita juga akan lancar dan membantu metabolisme sehingga semuanya berjalan dengan seimbang.
Next. Kemudian enzim lumbrinasa, prinsip kerja enzim lumbrinasa tadi saya sampaikan khasiatnya. Sekarang prinsip kerja dari enzim lumbrinasa. Satu, mengurangi serat fibrin, ya, fibrin yang ada di dalam pembuluh darah itu bisa dikurangi sehingga yang serat-serat tadi yang akan menghambat sirkulasi darah dengan adanya asupan lumbrinasa ini akan lama-lama terkikis sehingga darah itu akan sedikit cair dan beredar sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Dan yang kedua, memecahkan unsur serat dan memecahkan unsur serat dan berbagai faktor pengentalan darah tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, mengaktifkan enzim fibrinolisin sehingga meningkatkan efek penggumpalan, pengurangan sumbatan, ya, pengurangan darah dan atau mengurangi sumbatan. Kemudian yang keempat, melawan pengentalan dan melebur sumbatan, mengatur lemak dan mencegah aglutinasi trombosit. Mohon maaf tulisannya kecil-kecil sekali, jadi saya harus ekstra. Yang kelima, meningkatkan elastisitas dinding pembuluh darah, ya. Jadi dari tadi yang sudah untuk otomatis kalau elastisitas darah itu pembuluh darah itu terjaga, aliran darah akan lancar dan tensi akan kembali normal. Sehingga ini berfungsi juga untuk menstabilkan tensi darah pada tubuh kita. Kemudian yang keenam, mengobati infeksi pembuluh darah. Semakin sehat pembuluh darah akan semakin baik fungsinya dan tidak rentan dengan infeksi. Kemudian yang ketujuh, memperbaiki sirkulasi darah, oksigen, nutrisi ke seluruh organ jaringan tubuh. Ya, jadi memperbaiki sirkulasi darah, oksigen otomatisnya kalau sirkulasi darah lancar, oksigen juga akan lancar dan nutrisi akan terdistribusi dengan baik oleh sel-sel kita yang membutuhkan. Yang ke-8, menstabilkan hepar dan menghilangkan panas. Ya, menstabilkan hepar di sini maksudnya fungsi-fungsi hepar. Fungsi-fungsi hati kita akan stabil, baik fungsi hepar salah satunya kan akan mencerna racun, ya, menghilangkan racun sehingga ini akan dapat tereliminir dengan adanya enzim lumbrinasa ini. Menstabilkan gerakan pernafasan dan menyempurnakan pertukaran oksigen. Ini satu paket dengan yang di atas tadi, nggih, untuk mengatur peredaran darah, melancarkan peredaran darah, otomatisnya dengan peredaran darah lancar, semua sel akan berfungsi dengan baik dan pada masing-masing sel berfungsi dengan kerja masing-masing dan akan membuat tubuh kita menjadi seimbang dan akan sehat, insya Allah. Next. Kemudian terdapat juga enzim selulose lignase. Selulose lignase ini membantu mengembalikan dan menstabilkan fungsi pencernakan. Nah, di sini fungsi pencernaan ini lebih daripada hanya asam lambung, ya. Jadi di sini memperbaiki fungsi pencernaan sehingga bisa mengurangi kadar asam di dalam lambung, juga perbaikan pencernaan dari tidak konstipasi dan tidak menjadi diare seperti itu, ya. Perbaikan pada pencernaan bukan hanya sekedar untuk satu khasiat obat saja, gitu. Kemudian yang kedua, membantu mengoptimalkan pengeluaran toksin di dalam tubuhnya, membantu pengeluaran toksin. Jadi kita setiap hari mau tidak mau, suka atau tidak suka, pasti ada radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, bagaimana caranya mengeluarkan? Kita salah satunya dengan mungkin olahraga. Bisa, namun kalau tidak sempat olahraga, bisa mengkonsumsi seperti tadi yang Vitrus tadi, karena itu membantu untuk mengoptimalkan pengeluaran toksin di dalam tubuh. Dan olahraga itu saya meng-highlight kepada semua teman-teman di sini bahwa sepertinya mudah kita disampaikan, namun untuk konsisten itu sangat-sangatlah susah. Untuk istiqomah olahraga setiap hari jalan 30 menit itu di era sekarang kan kita sangat susah sekali, ya. Jadi perlunya ini tambahan-tambahan asupan yang bermanfaat untuk sebagai antitoksin atau mengeluarkan radikal bebas ke dalam tubuh kita. Oke, next.
Kemudian mengandung juga tocopherol atau vitamin E. Kalau teman-teman sudah biasa, tocopherol itu vitamin E sama ya. Di mana kita tahu bahwa vitamin E banyak sekali untuk kecantikan, baik yang diolah maupun yang diminum itu semuanya produk anti aging itu mesti menggunakan vitamin E dan vitamin C. Jadi tocopherol itu sangat baik untuk elastisitas kulit, peremajaan kulit, dan juga bagi yang ibu-ibu nih yang pengen punya momongan itu juga dapat membantu untuk menyuburkan kandungan ya. Jadi vitamin E memang banyak sekali manfaatnya, dan di sini kita ada produk Vitrus yang ada kandungan tocopherolnya. Kemudian sebagai antioksidan yang baik bagi kulit ya. Otomatisnya kalau kulitnya itu sehat, elastisitasnya terjaga, itu bisa meremajakan kulit atau bisa mempermudah usia kita ya. Bisa 5 tahun lebih muda atau berapa tahun, tapi dengan catatan semuanya dengan dilakukan secara istiqomah, tidak hanya sekali-sekali minum, sekali-sekali tidaklah, itu efek khasiatnya kurang bermanfaat, maksudnya kurang maksimal ya, seperti itu ya. Next. Next lagi, Pak Ayu. Oke. Kemudian mengandung taurin. Taurin membantu mempercepat metabolisme lemak untuk menambah energi ya. Jadi lemak-lemak yang di dalam tubuh kita itu kalau didiamkan saja ya akan menjadi penumpukan lemak yang di sini bisa disebut obesitas atau kegemukan. Obesitas sih mungkin belum ya, namun bobot tubuh kita yang ideal sangat kurang bisa dipertahankan karena terlalu banyak lemak. Setelah makan kita langsung tidur tanpa gerakan, dan setelah banyak makan yang berlemak sehingga energi yang keluar sedikit, dan itu timbunan lemak menjadi kegemukan di tubuh kita. Kemudian yang kedua membantu mengatur detak jantung ya. Taurin ini salah satunya membantu mengatur detak jantung. Sehingga karena tadi dari efek lumbrikunase itu kan melancarkan sirkulasi darah, kemudian mengelastisikan pembuluh darah, otomatisnya dapat membantu dengan dipadukan bareng dengan taurin ini sehingga detak jantung kita akan kembali normal. Tidak seperti orang sakit jantung ya, bisa detaknya lebih cepat atau lambat. Nah, di sini mendapatkan detak jantung yang normal yaitu sekitar 80 mm ya, mili satuannya seperti itu. Dan antioksidan di dalam tubuh. Tadi sudah disampaikan bahwa rangkaian dari enzim-enzim ini sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Salah satunya itu antioksidan. Tadi di tocopherol juga antioksidan, taurin juga antioksidan, sehingga betapa di Vitrus ini kandungan antioksidannya sangat kuat dan akan kalau rutin digunakan akan mempercepat akan menghilangkan, insya Allah menghilangkan penyakit yang ada dan membantu metabolisme tubuh kembali normal dan wajah atau mungkin tidak terlihat lebih tua dari usia yang sesungguhnya. Next. Kemudian kandungannya lagi adalah asam arakidonat, yaitu ini bentuk asam arakidonat yang berfungsi sebagai tadi demam ya. Karena asam arakidonat ini struktur kimianya hampir sama dengan paracetamol. Mungkin teman-teman di sini tahu ya, paracetamol yang obat kimia atau Panadol atau apa itu yang sering diiklankan di TV dan sebagainya. Namun kalau Panadol karena obat kimia begitu diminum celing langsung hilang pusingnya. Namun asam arakidonat ini mungkin butuh waktu karena itu herbal, itu tidak bisa seketika. Namun untuk demam ini asam arakidonat yang sudah saya rakan dan teman-teman yang sudah memberikan testimoni itu sangat-sangat cepat karena memang lebih dominan di dalam Vitrus ini asam arakidonatnya untuk menurunkan panas dan demam. Kemudian untuk perbaikan sel-sel baru, sel-sel baru. Tadi sudah saya sampaikan bahwa metabolisme di dalam tubuh kita lancar, otomatisnya sel-sel tubuh kita akan beregenerasi sesuai dengan
jalurnya sesuai dengan kebutuhannya, sehingga begitu ada sel mati segera akan terbentuk sel baru lagi. Jadi tidak mati berlama-lama sampai nunggu tidak bisa meregenerasi sel, sehingga tubuh kita akan terlihat capek, loyo, atau mungkin terlihat lebih tua dari usia sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, membantu menurunkan panas tubuh akibat infeksi dan peradangan. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa asam arakidonaat ini struktur kimianya hampir sama dengan paracetamol. Namun di asam arakidonaat ini lebih ke anti-inflamasi, anti peradangan. Nah, otomatis dengan peradangannya hilang, demam dan panas itu juga akan hilang. Jadi lebih tinggi, derajatnya lebih tinggi dari paracetamol. Kalau paracetamol hanya analgetik dan antipiritik ya, hanya untuk menurunkan suhu tubuh dan mengurangi sakit. Tapi di asam arakidonaat ini di samping untuk membantu timbulnya sel-sel baru, regenerasi sel baru, juga dapat untuk mengurangi inflamasi. Karena sel itu kan mudah sekali begitu kena benturan atau jejas, begitu ada jejas atau begitu ada benturan sel zat luar yang masuk, itu akan mudah sekali meradang. Ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita, sel kita akan mudah meradang sehingga akan timbul demam dan panas. Itu next. Nah, dari sini efek antipiritik ekstrak cacing tanah ya. Next, Mbak. Oke. Nih, demam. Demam adalah gejala awal berbagai macam penyakit. Demam harus segera diatasi karena dapat mengakibatkan efek lain yang lebih berbahaya. Nah, oke, mungkin saya just info saja. Saya sampaikan bahwa tadi sudah disampaikan oleh Bu Iin ya, bahwa saat ini yang sedang isu terkini terhadap penyakit di dunia ini adalah COVID, yang memang itu seluruh dunia dilanda ujian COVID yang menjadi pandemi yang kita tidak tahu kapan akan berakhir, dan kita juga sudah tidak tahu kapan terpapar dan bisa lolos atau tidak, itu wallahu alam ya, karena semua Allah yang mengizinkan. Jadi atas izin Allah kita hanya bisa berupaya dan berdoa. Nah, salah satu upaya ini kita untuk membentengi tubuh kita dengan asupan-asupan yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita, yang aman, yang tidak menimbulkan efek samping, walaupun mungkin ada efek samping jika yang alergi mungkin bisa, tapi secara prinsip untuk Lumbrigus rubellus atau vitus ini tidak menimbulkan efek samping kecuali yang alergi protein. Dan di saat COVID ini gejala-gejala awal COVID itu pasti demam dan panas dan lidah tebal, pahit. Makanya dengan adanya vitrus sebagai antiinflamasi dan untuk menurun suhu tubuh ini sangat membantu di mana masyarakat itu yang awal-awal mungkin belum ngeh kalau itu kena COVID, kan kita tidak mau juga ya bahwa kita kena COVID. Di awal itu mesti kita menolak kalau kena COVID, bahwa itu bukan COVID, itu bukan ini, dan mudah-mudahan hanya ini saja, sambil empot-empotan ya, sambil rada deg-degan, COVID bukan ya, tadi paranoid ya. Kita memang sekarang lagi kadang-kadang dilanda paranoid dengan sakit kita sendiri. Insya Allah dengan begitu terasa demam, sebelum sampai terjadi perburukan, segera mengkonsumsi vitrus, insya Allah itu akan terbantukan. Nah, peradangannya hilang, otomatisnya replika virus itu mudah agak sedikit dilemahkan, dikurangi dengan adanya antiinflamasi itu, sehingga sel kita akan kembali normal dan replika virus tidak terjadi secara sangat cepat ya, agak diperlambat, sehingga kita masih punya cadangan energi untuk mempertahankan diri sampai ke fase-fase yang memang kalau COVID ini 9 hari ya, fase kritisnya itu 9 hari. Insya Allah setelah 9 hari tinggal pemulihan ya. Jadi teman-teman supaya tidak panik di dalam menghadapi COVID ini, kita tetap harus waspada, harus tetap jaga prokes yang ketat, harus kita berupaya karena musuh kita tidak terlihat. Kita tidak tahu siapa yang terpapar. Ya anggap saja semuanya yang tidak serumah dengan kita itu OTG, sehingga kita harus selalu menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, itu minimal 3M itu wajib kita lakukan, karena dengan itulah virus tidak akan mampir ke tubuh kita. Karena kalau sudah mampir ke tubuh kita, itu akan berat resikonya. Satu, kalau daya tahan tubuh kita itu kuat, insya Allah virus itu akan hilang, akan hilang sendiri. Namun
siapa tahu bahwa tubuh kita itu punya kekebalan, punya imun yang kuat, karena kan di suatu situasi seperti ini kita pasti ya ada sedikit stres ya, pasti semua orang, dan berita-berita yang sangat berita-berita yang di luaran, dengan setiap hari kita mendengar berita sedih, setiap hari laporan COVID selalu meningkat, dan tingkat kegagalannya juga menambah banyak, sehingga mau tidak mau kita kadang-kadang terprovokasi. Namun saya harapkan teman-teman itu dalam hal ini tidak perlu terprovokasi. Segera bila kita melihat atau mendengar berita yang tidak enak, segera kita alihkan pada berita yang menyenangkan, atau bercanda dengan cucu, bercanda dengan anak-anak yang masih punya anak-anak kecil, atau bermain di kebun, atau menyiram tanaman, sehingga bisa teralihkan dari berita-berita yang tidak menyenangkan itu, sehingga itu akan berperan menambahkan imun pada tubuh kita. Itu sedikit pesan ya teman-teman. Jadi demikian mungkin ya virus ini berpotensi. Kontribusi virus di dalam COVID ini sangat besar, makanya sekarang permintaan produk yang berisi lumbikis virus di lapangan itu sangat luar biasa. Nah, ini nanti teman-teman yang trainer di sini ya, saya tidak menyebutkan reseller, tapi trainer semua atau medrep, medical representative, yang akan membawa sebuah produk, menyampaikan informasi pada masyarakat yang benar, dan masyarakat akan menggunakan manfaatnya. Kemudian lanjut ya, terima kasih. Tadi sekilas info dari saya ya, intermezzo saja, untuk kita saling menenangkan, saling mensupport agar kita semua dapat survive di era pandemi ini, dan mudah-mudahan kita semua dapat lulus dari ujian pandemi dan akan menapaki hidup baru dengan kebiasaan baru dan dengan harapan baru, insya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Dan kenapa terjadi demam? Tadi saya sampaikan sedikit demam, maksud demam. Sekarang terjadi demam, itu demam terjadi saat ada peningkatan patokan suhu di hipotalamus ya. Ini sedikit nanti kalau menyampaikan kepada, ini sekedar mungkin teman-teman tahu saja sedikit gambaran ya. Kalau kita menyampaikan ke masyarakat mungkin tidak sedetail ini, karena masyarakat nanti malah jadi pusing ya. Kita sekedar tidak tahu untuk bekal kita, jika ada pertanyaan atau apa, kita sudah membekali diri dengan pengetahuan yang ada. Kemudian jika sel tubuh terluka oleh pirogen seperti bakteri, virus, atau parasit, membran sel yang tersusun oleh fotolipid akan rusak ya. Jadi terjadi jejas, tadi saya sudah sampaikan jejas ya, ada kemasukan barang asing dari luar, itu sel kita itu akan seperti kalau kita benturan di luar, benturan dengan tembok atau apa, itu kan pasti memar lah. Sama di dalam sel kita, kalau ada benda asing masuk itu juga akan benturan dengan sel-sel kita, sehingga akan rusak sebetulnya. Kemudian salah satu komponen asam lemak fosfolipid adalah asam arkidonat akan membentuk prostaglandin. Ya, dia akan membentuk prostaglandin. Prostaglandin ini yang merangsang hipotalamus, dan gejala demam akan dapat diatasi dengan obat antipiretik. Ya, next. Ini gambarnya, ya. Kemudian ini lumbricus rubellus VS paracetamol. Nah, ini bedanya lumbricus rubellus dengan paracetamol. Kalau paracetamol adalah itu jenis obat kimia ya, obat sintetik. Obat antipiretik yang biasa digunakan adalah paracetamol. Paracetamol harga terjangkau, mudah didapat, tetapi banyak efek sampingnya ya. Kalau memang paracetamol itu obat kimia, sedikit beda dengan herbal. Di awal sudah saya sampaikan bahwa obat kimia itu begitu masuk, efeknya 10 menit, 15 menit akan terasa. Ya, tapi kalau herbal mungkin butuh agak beberapa menit lagi untuk mendapatkan efeknya, namun insya Allah tidak berefek samping. Atau kalau paracetamol itu kalau dikonsumsi terus pusing, minum paracetamol, panas terus-terusan seperti itu, dan tidak enak sedikit, pegel-pegel, minum paracetamol. Nah, nantinya nggak kuat di sini ginjal kita ya, ginjal kita tidak bisa mengeluarkan endapan-endapan dari obat kimia itu, sehingga akan menjadi ginjalnya akan rusak.
Kemudian paracetamol hanya mengurangi gejala demam tanpa membunuh akar penyebab demam. Ya, jadi sama kan tadi, karena antibiotik hanya obat simptomatis. Paracetamol itu obat simptomatis mengurangi gejala demam atau pusing, itu bisa dengan paracetamol, tapi tidak menghilangkan penyebab, menghilangkan yang proses menjadi demamnya itu. Okay. Nah, di sini Lumbricus rubellus sebagai obat antibiotik, ya obat antibiotik lebih aman, tidak menimbulkan efek toksin, tidak menimbulkan racun di dalam tubuh, sehingga insya Allah lebih aman daripada obat-obat kimia. Senyawa aktif antibiotik dari Lumbricus rubellus adalah golongan senyawa alkaloid. Alkaloid itu basa, ya, jadi insya Allah aman. Kemudian efek antibiotik Lumbricus rubellus dapat menjadi pertolongan pertama untuk meredakan demam tinggi yang merupakan gejala awal COVID. Ya. Jadi sudah saya sampaikan panjang lebar di tengah-tengah tadi, kenapa bagaimana kita mensikapi COVID ini ya, boleh takut tapi tidak ketakutan, tetap waspada dan tidak perlu panik. Misalnya terpapar juga tidak perlu panik. Kita amati gejala kita, kalau memang kita tidak terlalu parah, kita ya hanya isolasi mandiri, gunakan Vitrus sehari 3 kali 2, insya Allah akan berkurang demamnya, panasnya berkurang, dan kita masih punya cadangan energi untuk mempertahankan di fase-fase berikutnya. Seperti itu. Next. Nah, fungsi Vitrus di sini adalah satu untuk tubuh loyo. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Vitrus ini punya manfaat untuk regenerasi sel tubuh kita, sehingga dengan sel-sel baru kita, otomatis tubuh menjadi fresh, tidak mudah loyo, tidak sebagai stamina ya. Kalau untuk stamina ini kita bisa gunakan yang bukan orang sakit loh ya. Bukan orang sakit, kita dapat menggunakan tiap pagi 2 kapsul sebelum makan atau malam sebelum tidur 2 kapsul. Jadi kalau malam ya 1 jam setelah makan. Jadi jangan bareng bersama makan ya. Jadi efek obatnya kurang. Kalau bersama makan itu tidak baik ya. Kemudian sebagai tifus, obat tifus. Nah, tifus atau COVID tadi saya sampaikan gejala awal sama. Demam, panas, kemudian lidah kaku, lidah pahit, lidahnya tebal, itu mirip sekali tifus. Zaman dahulu kala di nenek moyang kita sudah tahu bahwa secara empiris untuk cacing tanah itu memang sebagai obat turun panas. Jadi waktu saya kecil itu, ketika panas tidak turun-turun, itu nenek saya mesti mencari, karena zaman dulu belum banyak obat ya, semuanya masih tradisional. Mengambil cacing tanah dalam tanah, kemudian dibersihkan, direbus, diminumkan airnya. Dan alhamdulillah di situ memang baunya sangat luar biasa ya, karena namanya daging 76% daging itu kan pasti baunya amis sekali. Alhamdulillah sekarang kita dengan teknologi modern, kita sudah dapat mempersembahkan ya, memproduksi produk yang berisi Lumbricus rubellus ini dengan baik, dengan secara higienis, dengan standar, sehingga Vitrus ini sudah obat herbal yang terstandar dengan cara pembuatan yang baik, OCPOB ya kalau zaman dulu. Nah sekarang mulai herbal berstandar. Nah nanti mungkin ke depan kita juga mudah-mudahan sih, mohon doanya, mudah-mudahan bisa jadi obat fitokimia atau obat yang sudah melalui uji klinis. Kalau sekarang masih sebagai uji empiris ya, dan uji empiris ini Masya Allah sudah luar biasa khasiatnya. Saya kira untuk menuju ke uji klinis itu tidak jauh, cuman memang membutuhkan dana yang begitu besar. Ya, mudah-mudahan, mohon doanya dari teman-teman semua, mudah-mudahan ini menjadi produk yang memang qualified ya, berkualitas dan baik dan berkesinambungan sehingga masyarakat bisa menggunakan manfaatnya. Oke, yang ketiga demam dan panas tinggi. Nah, tadi sudah saya sampaikan arachidonat ini berfungsi sebagai antiinflamasi, tidak sekedar sebagai antibiotik saja atau anti analgetik saja, tapi sebagai inflamasi, anti radang, lebih tinggi derajatnya dari antibiotiknya. Kemudian yang keempat adalah mah dan perut kembung. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan di enzim yang salah satunya untuk berfungsi sebagai perbaikan pencernaan. Di sini mah bisa, perut kembung bisa, konstipasi bisa, diare bisa. Jadi jangan heran kalau di Vitrus ini itu kok untuk diare, tapi bisa juga untuk konstipasi. Lah memang di sini fungsinya untuk perbaikan pencernaan. Jadi tidak sekedar satu khasiat saja. Demikianlah
produk herbal ya. Jadi memang herbal itu beda dengan produk kimia. Kalau kimia itu memang hanya satu saja khasiatnya. Namun kalau herbal itu di samping kalau kita memang rekomendasinya POM itu untuk demam dan panas tinggi, itu yang salah satu yang dominan dan direkomendasikan POM. Namun di samping untuk demam dan panas tinggi itu juga bisa berfungsi untuk efek yang lain yang kadang-kadang di sini sok tidak rasional. Namun itu memang ya rasional seperti cabai puyang, jahe itu manfaatnya banyak banget, tidak sekedar untuk perut kembung, tapi untuk masuk angin dan lain sebagainya itu banyak sekali. Itulah herbal, kelebihan dari herbal. Kemudian yang kelima radang, tadi saya sampaikan turun panas itu karena sebagai antiinflamasi, Dan yang keenam gangguan pencernaan, sulit BAB dan mencret tadi sudah saya sampaikan. Bekal-bekal, bekal-bekal ini tidak sekedar untuk bekal-bekalnya, namun dari efek semua kandungan yang ada di Lumbricus rubellus ini dengan keseimbangan tubuh kita yang baik, metabolisme yang baik, insya Allah semua yang kita rasakan, gejala yang kita rasakan akan lama-lama hilang. Dan diabetes sama tadi fungsinya adalah perbaikan pada pankreasnya. Jadi diabetes di sini tidak menurunkan gula ya, jadi jangan salah persepsi bahwa minum ini gulanya langsung drop turun, itu tidak. Jadi perbaikan pankreas sehingga fungsi-fungsi di pankreas itu fungsi insulin akan berjalan dengan sesungguhnya, berjalan dengan sewajarnya, sesuai dengan fungsinya begitu ya. Terus yang kedua meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, dengan tubuh tadi keseimbangan tubuh kita terjaga, sel-sel baru kita terbentuk sehingga daya tahan tubuh kita akan meningkat. Dan seiring berjalannya waktu dengan daya tahan tubuh kita meningkat, otomatisnya virus, bakteri boleh mampir, namun tubuh kita dapat mengantisipasi virus dan bakteri tersebut. Kuncinya ada di daya tahan tubuh. Apalagi sekarang untuk paparan COVID itu kita sudah tidak bisa menghindar ya, karena kita tidak tahu. Sekarang itu sudah luar biasa, sesuai dengan yang data yang saya baca di Tekkom, yaitu bahwa positive rate PCR itu 56%. Jadi satu dari dua orang itu pasti terpapar ya. Jadi sudah sangat-sangat merisaukan. Jadi kunci utama adalah di daya tahan tubuh. Untuk prokes tetap harus prokes secara paparan harus kita hindari, mengurangi paparan satu, yang kedua juga mempertahankan daya tahan tubuh. Jadi kunci menghilangkan virus hanya dua itu, mengurangi paparan dan menghilangkan daya tahan tubuh. Lah, mengurangi paparannya bagaimana? Tadi dengan minimal 3M, syukur bisa 7M dilakukan, namun sekarang juga kadang-kadang 7M juga susah ya, karena budaya masyarakat kita memang kita tuh manusia sebagai makhluk sosial, sehingga kita susah kalau suruh berjauh-jauhan. Kita sekarang ketemu teman nggak cipika-cipika aja, kayaknya aduh apa ya yang kurang ya, seperti itu ya. Jadi memang itu suatu luar biasa ujian dari Allah yang kita harus ikhlas menjalaninya. Kemudian tadi Bapak Ibu sekalian yang belum bosan ya, masih semangat ya. Oke. Keunggulan Vitrus dibanding produk sejenis lainnya. Tadi sudah disinggung oleh Bu In sebagai Direktur PT KYM ya, dengan metode ekstraksi. Kalau Vitrus tanpa pemanasan sehingga tidak merusak kandungan asam amino dan zat bermanfaat lainnya. Protein itu sangat mudah rusak dengan pemanasan ya. Jadi dengan ekstraksi insya Allah protein akan terjaga, enzim juga akan terjaga, dan khasiat akan lebih baik ketimbang produk jenis yang tanpa dengan cara ekstraksi. Lanjut. Next, Mbak. Nah, ini bedanya dengan produk sejenis ya. Warnanya kalau di warna produk yang lain di luar sana adalah warnanya ada krem karena berupa serbuk. Karena hanya bahan baku yang di oven kemudian diserbuk baru masuk kapsul. Jadi ovennya sudah dengan pemanasan yang tinggi karena untuk mengurangi jamur kemudian harus pemanasannya sangat tinggi. Kemudian masih disinar karena harus betul-betul produk itu tidak di pasaran tidak akan jamuran. Itu harus dengan pemanasan yang sangat tinggi. Otomatisnya itu saat yang berkhasiat tinggal mungkin berapa persen ya di situ. Untuk Vitrus ini dengan ekstraksi sehingga serbuk lebih halus, warnanya juga krem tidak coklat,
dan lebih mudah diserap. Kalau serbuk mungkin ada yang terbawa dengan makanan juga. Kalau ini mudah diserap oleh usus karena dengan halusnya serbuk yang ada. Next. Nah, ini kapsulnya warna hijau kuning ya. Memiliki beratatan isi kandungan yang ada di dalam citrus adalah 300 mg, lebih tinggi dari produk sejenis. Karena produk sejenis ada yang 250 gram, ada yang sekitaran 250 gram. Kalau ini 350 gram, otomatisnya dari kandungannya lebih banyak, proses pembuatannya lebih baik, pasti produk ini lebih berkualitas begitu ya. Next. Nah, sudah selesai ya. Jadi ini sekedar saya sampaikan slide produk untuk bekal teman-teman trainer di sini untuk menyampaikan informasi ini kepada masyarakat. Dan saya bekali mungkin untuk trainer-trainer yang ada di sini ya. Apa yang harus kita persiapkan dalam menyampaikan pesan, dalam menyampaikan informasi ini kepada masyarakat. Jelas dengan pelayanan yang excellent ya. Kita tanpa pelayanan excellent itu pelanggan tidak akan menerima. Excellent di sini ada 3 komponen. Excellent dalam pengetahuan, excellent dalam penampilan, dan excellent dalam komunikasi. Ya. Jadi 3 komponen ini harus dikuasai oleh teman-teman trainer di sinilah. Nanti mungkin dari pihak manajemen bisa dilanjutkan dengan training-training bagaimana komunikasi efektif, bagaimana penampilan kalau kita ketemu customer atau seperti apa. Ya nanti bisa dilanjut untuk training-training berikutnya. Demikian mungkin Mbak Poppy dari saya sekilas dari pengetahuan tentang Lumbricus rubellus. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat, menjadi bekal untuk teman-teman trainer dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Arni, luar biasa sekali ya trainingnya. Sangat lengkap ya Bapak Ibu semuanya ya. Tapi setelah ini masih ada tanya jawab nggih Bu. Nanti mungkin kita buka beberapa pertanyaan nggih untuk beberapa audiens yang sudah bergabung. Dan sebelum masuk ke pertanyaan nih, saya mau ngasih bocoran nih kepada Bapak Ibu semuanya. Ini Bu Arni ini luar biasa keren sekali ya, karena beliau ini sudah menjual ribuan ya Bu Arni ya, Masya Allah. Bahkan kemarin kalau nggak salah 1 hari itu bisa 1000 lebih ya Bu ya, untuk fitrusnya nih. Jadi ada lagi 2000 di bulan depan. Masya Allah. Jadi ini benar-benar market yang besar ya Bu ya, market yang besar gitu, dan memang produknya kualitasnya bagus dan sudah banyak testimoninya ya Bu ya. Nah, terkait dengan testimoni ini, mari kita saksikan ya bersama video dari Dr. Probo Suseno ya. Beliau juga testimoni juga, beliau sudah menggunakan Fitrus sudah cukup beberapa bulan yang lalu ya. Mari kita simak ya bersama untuk video testimoni dari Dr. Probo Suseno. Lumbricus rubellus apa gue ya? Obat-obat yang berasal dari cacing tanah itu. Ternyata cacing tanah bisa hidup di dalam tanah, ternyata bisa kemudian lewat permukaan bisa hidup meskipun di bawah tanah. Ternyata dia punya zat-zat protein asam amino biasa. Ternyata protein cacing tanah itu Lumbricus lebih dalam 1 kilo itu 76% kandung protein lebih banyak dibanding sapi. Kalau sapi itu 65%. Nah, kalau asam aminonya juga tinggi sekali, 17%, dan mengandung leusin, isoleusin, valin, tryptophan, kemudian methionine, histidin, prolin, alanin, aspartat. Obat-obat ini dipakai ya apapun mereknya, saya nggak nyebut mereknya ya. Nyebut merek banyak. Yang isinya ini, tentu bisa kita lihat saja di internet ya. Kita bisa lihat di literatur, ternyata bisa untuk jika di kalangan kedokteran nggak pakai lama sih, tapi sebagai obat yang bersamai pengobatan-obatan yang dipakai standarnya. Dan ternyata ini punya apa? Dia punya sifat, maka di kalangan dokter ahli penyakit dalam dan dokter jantung yang pakai ini. Ya, untuk apa? Melancarkan sirkulasi darah. Dia bisa membantu sebagai apa istilahnya? Melancarkan sirkulasi sebagai fibrinolysis sehingga ada trombus, kemudian adanya plak itu diharapkan bisa larut pelan-pelan dan akhirnya bagus. Maka yang dipakai para ahli jalan darah ya, apakah itu dari jantung maupun dari neurologis ya. Dan ini tidak hanya itu, ternyata kandungannya tuh asik ya. Kalau kita bisa memakan sesuatu yang kandungannya banyak tuh paling enak ya, ngirit waktu, ngirit biaya. Ternyata mengandung zat tadi yang katakan asam amino, mengandung anti sebagai trombolitik ya, sebagai melancar sirkulasi darah. Ternyata dia bisa juga mengandung protein. Makanya
jangan kaget dipakai para dokter ahli kulit ya. Ahli kulit kelamin itu apa? Menumbuhkan rambut. Ya, dia punya sifat sebagai obat-obat anti radang, sehingga jangan kaget dipakai untuk turun panas. Ya. Dia dipakai sebagai penyembuh luka karena mengandung protein yang cukup tinggi. Ya, mengandung beberapa asam amino dan protein yang ternyata bisa memperbaiki, makanya sering dipakai ini. Pakai termasuk obat-obatan dipakai untuk bagi orang-orang yang kekurangan bahan tertentu dalam asam aminonya, semacam alergi akan lebih bagus ya. Tetapi hati-hati juga pada orang yang alergi bahan-bahan ini, karena kalau alergi bisa saja muncul, makanya dilihat dulu, makan dulu, beli dulu. Nah, dan ini kita senang sekali karena produk-produk ini bisa selain ada kandungan gizinya, karena bisa membantu tambahan suplemen, tapi juga menaikkan sistem kekebalan tubuh, menaikkan sistem imunnya. Dan saya kemarin, ya Allah, alhamdulillah dapat sahabat yang memberi saya, jadi saya makan terus. Jadi saya makan, saya isinya sudah tahu, dan kalangan dokter kami sudah tahu lebih dari 6 tahun yang lalu, saya pakai. Jadi saya alhamdulillah itu nggak ada rasa keluhan apapun, jelas itu ya. Alhamdulillah itu. Kemudian panas juga nggak ada. Teman katanya panas, nggak panas. Saya dengan anosmia tok. Atas izin Allah, 3 hari boleh lagi semuanya. Karena dia punya sifat anti-inflamatori, anti radang, anti mekanisme kekebalan imun. Maka jangan kaget. Ya, jadi lebih tanda petik menaikkan sistem imunitas kita, sehingga insya Allah yang saya lakukan sendiri dan keluarga saya yang mengkonsumsi, ya alhamdulillah lebih cepat membaik. Oh, Masya Allah ya, sudah sangat tegas dan jelas sekali ya, sudah disampaikan oleh Dr. Prabowo Suseno, dan perlu Bapak Ibu ketahui ya, Dr. Prabowo Suseno ini adalah seorang dokter ahli ya, dokter senior dari Rumah Sakit Sarjito, dan memang beliau ini ahlinya tuh ada beberapa, jadi keren banget pokoknya. Beliau itu adalah ahli epidemiologi, itu kalau nggak salah ahli untuk memang benar-benar masalah epidemi itu kan wabah ya, jadi memang beliau sangat ahli untuk menangani wabah termasuk COVID ini ya, dan juga beliau ini juga ahli untuk geriatri, dan beliau sudah sangat tegas ya dan sangat valid menjelaskan tentang manfaat dari Fitrus. Jadi kita tidak perlu ada keraguan sedikit pun ya Bapak Ibu semua untuk mengedukasi banyak orang ya untuk bisa merasakan juga manfaat dari Fitrus ini. Wow, keren banget ya Bapak Ibu. Nanti untuk videonya akan saya sharing ya di grup masing-masing Bapak Ibu semuanya untuk bisa kita sharekan ke banyak orang ya, karena ketika kita bisa men-sharekan ke banyak orang dan banyak orang juga yang merasakan manfaatnya ya, kita juga tentunya akan bisa membantu ya secara kesehatan, dan tentunya juga lebih bisa bermanfaat bagi banyak orang tentunya. Nah, kemudian kita masuk ke tanya jawab ya Bapak Ibu semuanya. Ini tadi sepertinya saya sudah melihat beberapa pertanyaan, tapi sudah dijawab juga ternyata ya sama Bu Arni. Beberapa sudah dijawab ya. Yang pertama ya, untuk anak minumin umur berapa? Nah, ini bisa diminum bahkan ibu hamil ya sampai dewasa. Jadi anak batita boleh mengkonsumsi untuk anak dosisnya separuh dari orang dewasa. Dan ini saya juga mau testimoni juga ya Bapak Ibu semuanya. Jadi di awal kehamilan saya yang kemarin itu biasa ya, kalau kehamilan itu biasanya nggak doyan makan itu di trimester pertama. Jadi waktu awal kehamilan dan kebetulan juga sedang diuji juga dengan COVID seperti itu, saya minum Fitrus ya, dan alhamdulillah gejalanya tidak muncul banyak, jadi hanya anosmia ya, jadi hanya hilang indera perasa dan bau saja, dan demamnya pun cuma 1 malam. Jadi ini keren banget, dan kandungan proteinnya pun juga cukup bisa menutrisi nih untuk ibu hamil. Jadi Bapak Ibu semuanya nanti kalau ketemu pasien ibu hamil ya, atau mungkin anak-anak yang karena ya sekarang COVID juga menyerang di anak-anak juga ya Bapak Ibu semuanya, jadi kita bisa sarankan juga untuk minum Fitrus ya. Ada Mbak Arum ya, untuk pertanyaannya, kalau yang mempunyai alergi protein seperti udang atau kerang, apakah bisa mengkonsumsi Fitrus? Jika bisa, bagaimana aturan minumnya? Nggih, terima kasih. Ya Ibu bisa dijawab nggih untuk jika apa tadi alergi kerang atau udang ya? Nggih, betul. Iya, karena proteinnya tinggi juga nggih, Bu. Itu memang kadang ada yang orang yang alergi udang, kerang dan sebagainya. Tapi belum tentu Fitrus itu alergi, karena Fitrus itu kan daging ya. Kandungannya dengan udang sama kerang itu beda. Kandungannya beda. Jadi ya perlu dicoba. Kita tahunya alergi atau tidak kan kalau sudah mencoba. Kalau belum mencoba kan kita nggak tahu itu alergi atau tidak. Gitu.
Kalau alergi protein yang saya tahu, anak saya itu dulu kalau alergi protein hanya kayak wudunen gitu, kayak konyoten gitu loh. Dan secara logika itu kan kandungannya daging ya, daging kalau kita makan daging sapi juga nggak ada masalah ya, nggak pernah ada masalah. Ya seperti itu. Tapi kalau ya dicoba dulu, kalau memang agak nggak ragu kita bisa dicoba, karena nanti juga itu juga jadi bahan kajian kami. Informasi dari teman-teman semuanya jadi bahan kajian kami yang mungkin 7 hari kok shock, lah itu pun juga perlu kita kaji. Kalau ini makan ini alergi udang, alergi kerang, tapi makan citrus tidak apa, itu juga kita perlu data-data itu untuk kita kaji juga ya. Terima kasih mungkin informasinya. Nggih, baik Ibu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya nggih Bu dari Ibu Ike Mulyawati nggih. Bila kita merasa sehat, apakah citrus bisa dijadikan suplemen untuk jaga-jaga saja? Mbak Mulyati, itu memang sudah dianjurkan dari awal kan tadi saya sampaikan bahwa citrus ini di samping sebagai untuk demam panas, tapi juga sebagai untuk anti loyo ya, untuk stamina tubuh. Nah, bedanya kalau pas demam kita bisa beda di dosis. Kalau demam itu kita minumnya minimal sehari 3 kali 2 kapsul. Itu untuk dewasa. Kalau anak-anak bisa di separuhnya 3 kali 1 begitu. Pas saat sakit karena memang butuh asupan yang tinggi ya dosisnya. Tapi kalau untuk stamina kita hanya butuh 2 kapsul per hari. Yang orang sehat loh, tanpa itu di badan itu seger gitu loh, nggak gampang capek, apalagi yang dengan orang yang mobilitasnya yang sangat tinggi begitu, Mbak Mulyati. Ya, baik Ibu. Nggih, ada lagi Bu untuk Mbak Korini ya. Izin bertanya, tadi kan dikatakan bahwa citrus bagus untuk yang terkena COVID. Bagaimana jika kasusnya orang yang terkena COVID ini mempunyai penyakit bawaan? Apakah aman dikonsumsi dan bagaimana cara mengedukasikan jika produk tersebut aman dikonsumsi, Ibu? Oke, baiklah, jika orang terkena COVID tapi punya penyakit bawaan, yang jelas mungkin penyakit bawaannya itu harus konsultasi kepada dokter ya, karena kan sudah tahu kalau jangan-jangan nanti setelah kita kan nggak tahu ya takdir kita sampai di mana, apalagi sudah kronis gitu, terus sudah kronis, sudah kita kasih citrus, takdirnya dilalah kok terus tidak ada, kan nanti citrusnya disalahkan. Padahal kan komorbidnya mungkin sudah lama, mungkin jantung atau apa seperti itu. Tapi ya perlu konsultasi dokter untuk komorbidnya. Namun secara prinsip sih aman-aman saja, nggak masalah karena itu hanya protein ya. Ya mungkin untuk demamnya bisa masuk dan itu justru baik pula untuk misalkan yang stroke atau apa itu kan untuk menghilangkan plak-plak di pembuluh darah, lubrikinasenya itu bagus. Dan untuk jantung, pengencer darah itu juga bagus. Jadi orang sakit jantung kemudian kena COVID itu kan sangat rentan karena sudah jantung, misalnya jantung koroner itu ada sudah pembuluh darahnya tersumbat, terus kena COVID itu ada pembekuan darah, otomatis kan lebih menyumbat ya, sehingga lebih rentan tidak tertolong. Dalam sih kalau memang Allah masih memberikan umur panjang itu ya suatu hal yang memang luar biasa, memang itu memang belum sampai ke takdirnya begitu. Kalau tapi misalkan komorbidnya hanya hipertensi atau apa yang ringan-ringan itu boleh konsumsi citrus. Saya khawatirnya kalau yang kronis itu nanti dipersalahkan, mungkin sudah memang kronis dari penyakitnya, kemudian minum citrus jadi tiba-tiba sampai takdirnya kan citrusnya disalahkan ya. Baiknya hati-hati kalau untuk yang sudah punya penyakit komorbid yang sudah kronis gitu loh ya, untuk memberikan. Nggih. Baik Ibu, nggih, masih ada beberapa pertanyaan lagi, bolehkah Bu? Nggak apa-apa nggih? Ya. Apakah ada efek samping bila minum citrus dalam jangka panjang? Selama ini belum saya kenal karena memang citrus itu kita kan secara empiris ya, itu selama 22 tahun saya membawa Lumbricus rubellus ya, walaupun dengan merek lain tapi isinya sama, itu tidak pernah ada komplain dari masyarakat. Kejadian yang efek samping dari masyarakat itu tidak pernah ada gitu loh, sehingga insya Allah sih aman-aman saja gitu loh. Ya itu tadi kalau yang alergi protein kan biasanya jadi konyotan atau apa, tapi kalau misalkan ada yang alergi jadi shock atau apa, sebetulnya secara prinsip nggak ada, cuma karena satu mungkin psikis juga bisa atau mungkin faktor lain juga bisa. Dan kalau memang ragu ya nggak usah dipakai gitu aja, kan kita memang harus menghilangkan subhat ya, menghilangkan keraguan. Kita sugesti ya, makanya sugesti aman gitu loh. Seperti itu. Nggih.
Baik, kalau yang atas nama Pak Mul sudah terjawab nggih Pak tadi untuk alergi proteinnya nggih. Kemudian untuk atas nama Mbak Tias, bagaimana dengan kasus apabila punya riwayat kolesterol dan trigliserid tinggi, Ibu? Untuk kolesterol kan itu justru baik untuk dari virus ini karena kan virus ini tadi melenturkan pembuluh darah ya. Sehingga kolesterol yang jadi plak di dalam pembuluh darah itu tidak akan keras, dia akan lama-lama terkikis oleh fungsi lubrikinasenya itu dan mengurangi pengentalan darah sehingga aliran darah akan lancar dan tidak ada sumbatan karena trigliserid tinggi kan itu faktor penyebab sumbatan dan akan menjadikan jantung koroner. Sebetulnya dengan konsumsi lubrikinase itu akan lebih bagus, tidak ada plaknya akan lama-lama hilang, terus peredaran darah lancar dan tidak ada sumbatan ke arteri yang ke jantung gitu. Baik Ibu, nggih. Jadi bagus nggih Bu nggih untuk riwayat kolesterol dan trigliserid tinggi nggih untuk terus digunakan. Nggih, terus kemudian untuk Mbak Pipit ya, Mbak Pipit untuk orang yang sudah sampai cuci darah, apakah boleh mengkonsumsi Citrus Ibu? Sudah sejarah ginjalnya bermasalah ya. Ya sebaiknya hati-hati untuk orang-orang yang sudah sekronis itu gitu loh. Mendingan cari yang masih aman-aman sajalah kalau memang Anda mau jadi resel ya, cari yang aman-aman saja. Jangan mengambil orang-orang yang memang sudah berpotensi nanti itu hanya 50% hidupnya atau apa gitu karena takutnya nanti malah jadi kontradiksi dengan apa yang sudah disampaikan kita saat ini. Karena virus kan memang menyehatkan, cuman kan kalau dengan orang-orang yang sudah dia harapan hidupnya tinggal berapa persen itu kan malah takutnya kontradiktif. Baiknya secara logika sih nggak ada masalah, nggak ada cuman kalau ginjalnya sudah rusak kan otomatisnya semua asupan yang masuk juga akan berpotensi bermasalah gitu. Iya, baik. Tidak usah mengambil customer yang dengan riwayat seperti itu ya. Kita riwayat yang baik-baik saja biar tidak pusing sendiri, tidak bermasalah karena memang takutnya mau dipersalahkan, disuruh bertanggung jawab dan sebagainya ya. Betul, nggih, baik. Untuk pertanyaan terakhir nggih Bu nggih. Ini pertanyaan terakhir dari Ibu Emi ya, dari Ibu Emi. Bunda, kemarin anak saya panas 3,5 tahun, kemudian saya beri Citrus. Alhamdulillah beberapa saat turun panasnya dan sekarang suka sekali minum Citrus 3 kali 1 sehari nih, Masya Allah ya. Testimoni ya Bunda Emi ya. Apakah tidak ada efek sampingnya dan apakah Citrus bisa diberikan untuk usia lansia, usia 50 menderita darah tinggi? Baiklah, untuk anak-anak ya memang semuanya juga tidak bisa di-loss ya, semua vitamin atau apapun kita juga harus terukur. Tidak bisa terus semuanya kita minum. Takutnya kan karena efek tubuh kita itu kadang-kadang kan tidak sama. Sekarang minum tidak apa, tapi sekian bulan kemudian kita terjadi alergi itu kan juga harus kita waspadai. Jadi lebih baik dosanya yang terukur. Kalau memang sehat ya kita makanya sekali aja. Kalau memang sakit ya 3 kali 1 tadi. Kalau anak-anak misalkan pas sehat aja 1 kapsul aja sehari sudah cukup. Apalagi tadi yang untuk ini Bu, untuk usia 50 tahun nggih, menderita darah tinggi nggih, bagus nggih karena untuk bisa tadi ya Bu ya menstabilkan darah ya Bu. Ya, kalau saya sendiri 59 tahun juga ada hipertensi. Saya minum Citrus, minum ini. Untuk apalagi agak batuk-batuk agak dingin agak greges sedikit saya minum Citrus terus ya alhamdulillah sih nggak ada masalah gitu ya. Ya, Masya Allah luar biasa sekali ya Bu Arni, terima kasih sekali ya jawabannya dan bagi Bapak Ibu semua yang masih ingin bertanya nanti bisa langsung menghubungi grupnya masing-masing ya untuk bertanya nanti akan kita tanyakan kembali ya untuk Bu Arni dan juga kepada Bu Indri ya. Dan ini Citrus produknya sangat aman ya Bapak Ibu semuanya dan bisa tadi sesuai dengan dosisnya seperti itu dan memang beberapa hari ini saya juga memantau beberapa customer ya yang menggunakan Citrus dan beberapa juga sudah terpapar juga COVID dan alhamdulillah perkembangannya pun juga cukup bagus gitu ya. Jadi tidak ada keraguan sama sekali karena memang tadi Dokter Probo juga sudah
menyampaikan juga nih ya, Dokter Prabowo ini benar-benar beliau ini sangat ahli ya di bidangnya, di epidemiologi dan juga geriatri. Jadi insya Allah kita tidak ada keraguan sama sekali ya untuk bisa mengedukasikan kepada masyarakat ya untuk Petrus kepada masyarakat seperti itu. Nah, Nah, kita sudah ada di Mbak, akhir sesi. Oh iya, baik Ibu, masih ada tambahan nggih? Boleh, silakan. ya seperti yang disampaikan Dokter Prabowo kemarin kan, Oke. memang apapun orang sakit kan pasti ada obatnya. Namun Betul. jangan lupa dengan memberikan dengan doa. Dalam arti setiap kita minum obat kita minimal baca Bismillah dan mohon doa bahwa ya Allah ini sudah sebagai obat penyakit saya ya. Harus diiringi doa sehingga antara doa dan obat itu match, ada apa? Ada kesinambungan gitu ya. Dan karena kan kita juga nggak takabur bahwa obat ini sebagai penyembuh, enggak ya, karena yang kesembuhan itu ada dari Allah. Sehingga kan kita ini semua produk ini kan hanya sebagai wasilah yang memang diberikan oleh Allah, mempunyai khasiat-khasiat yang sudah saya sampaikan tadi. Toh penyembuhan juga kembali juga kepada Allah, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita minum, kita harus disertai dengan doa. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Begitu Mbak Popi. Masya Allah, luar biasa sekali Bu Arni nggih untuk nasihatnya ya. Jadi memang benar-benar yang memberikan kesembuhan itu Allah ya Bu Arni ya. Jadi kita salah satu ikhtiarnya ya Bu Arni nggih dengan menggunakan Petrus nggih, dan tentunya ini insya Allah ikhtiar yang Masya Allah ya, makin cinta dengan Petrus ya. Dan ini beberapa memang yang hadir sudah mencoba Petrus ya Ibu Arni ya. Ada beberapa yang belum, nanti bisa langsung menghubungi ya untuk order, karena memang Petrus ketika kita mengedukasi ke banyak orang, memang baiknya kita mencoba terlebih dahulu dan kita merasakan manfaatnya gitu ya. Dan ketika kita sudah mencoba merasakan manfaatnya, kita akan lebih berenergi ya Bapak Ibu semuanya untuk bisa mengedukasi ke banyak orang. Seperti itu nggih Bu Arni nggih. Terima kasih waktunya Ibu nggih. Terima kasih juga untuk Bu Indri nggih atas waktunya, dan kita sudah ada di akhir acara ya Bapak Ibu semuanya. Bagaimana, sudah cukup terjawab ya? Nanti untuk beberapa video yang tadi di-sharing akan kami sharingkan juga di grup masing-masing dan bisa mengedukasikan juga ke banyak orang ya, yang orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang bisa kita berikan edukasi Petrus, karena memang di masa seperti ini suplementasi itu adalah hal yang wajib, hal yang pokok. Bahkan seperti makan ya, kalau kita nggak makan suplementasi itu sepertinya imunitas kita kok tidak cukup bisa untuk menghalau virus yang semakin kesini ternyata semakin ganas juga seperti itu. Nah, untuk di akhir acara ya, saya akan mengulangi sedikit nih ya informasi menarik tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Indri nih mengenai reward untuk reseller ya. Bisa ditampilkan kembali nggih untuk host untuk memberikan slide di reward reseller nih. Ini keren banget ya, karena di Petrus ini itu marketnya sangat besar ya Bapak Ibu, dan harganya pun juga sangat terjangkau. Bisa diminum ya dari semua usia tadi ya, dari anak-anak sampai ke kakek nenek gitu kan, bahkan ibu hamil pun juga, ibu menyusui pun ya itu juga bisa minum. Kemarin saya mendengar juga testimoni ada ibu menyusui yang ketika minum Petrus ASInya semakin lancar nih. Wow, keren banget nih. Jadi bisa dibuat edukasi juga ya untuk bumil dan busui. Nah, reward-nya nih ya Bapak Ibu semuanya, boleh saya ulangi lagi nih ya bagi Bapak Ibu kemarin dan yang akan datang ya, yang akan datang. Oh, ini Mbak Arum nih, ketahuan ya siapa yang testimoni ya, Masya Allah. Jadi untuk reward yang pertama, bagi Bapak Ibu semuanya yang bisa menjual 100 botol ya, Petrus nanti akan mendapatkan marketing kit ya, dan mini gold sebesar 0,25 gram nih. Wow, keren banget nih. Siapa nih? Kemarin ada loh yang beberapa yang sudah menjual 100 botol nih, Masya Allah. Dan yang kedua, marketing kit ya. Ketika Bapak Ibu bisa menjual 200 botol ya, ini akan mendapatkan marketing kit dan juga mini gold sebesar 0,5 gram nih ya. Ini emas tuh sekarang baru naik-naiknya Bapak Ibu. Jadi kalau kita dapat hadiah emas tuh itu keren banget pokoknya. Nah, yang ketiga untuk
reward-nya ya, ketika Bapak Ibu semuanya bisa menjual 300 botol ya, 300 botol, maka akan mendapatkan marketing kit dan juga emas 1 gram nih ya. 1 gram tuh sekarang senilai 900.000 lebih loh. Wow, keren banget. 300 botol nih, ini mudah banget ya karena pengalaman saya dalam Mbak menjual Popi, maaf fitrus. saya live dulu boleh ya? Oh, boleh Ibu. Nggih, boleh silakan. Halo Nggih. Mbak Popi. Nah, nggih, nggak apa-apa Ibu. Nggak apa-apa Ibu, kalau mau nge-live dulu nggak apa-apa. Ya, terima kasih nggih Bu Arni nggih Iya, atas ini waktunya. ada tamu, ada yang mau tak urus ya. Maaf ya, saya live Oh, dulu ya. siap. izin ya. Nggih, terima kasih banyak nggih Oh, Ibu ya, sama-sama. atas waktunya nggih. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan nggih Bapak Ibu semuanya untuk reward yang ketiga, ketika Bapak Ibu bisa menjual 300 botol, itu akan mendapatkan marketing kit dan juga 1 gram emas gitu. Dan pengalaman ya ketika kita menjual Fitrus ini karena saking mudahnya dijual yaitu biasanya satu customer itu nggak cuma beli 1 botol Bapak Ibu gitu. Karena apalagi untuk pasien yang sudah COVID ya, terpapar COVID itu biasanya aturan minumnya lebih 3x3 ya. Jadi untuk 1 botol biasanya cuma sekitar 3-4 hari. Jadi 1 orang itu bisa beli 2 sampai bahkan 5 botol gitu. Jadi mudah sekali untuk kita bisa mencapai 300 botol ya. Nah, bisa di slide selanjutnya ya untuk reward-nya. Ini semakin banyak semakin keren pokoknya reward-nya. Nah, yang selanjutnya ya, jika Bapak Ibu semuanya bisa menjual 400 botol ya, maka akan mendapatkan marketing kit dan voucher 500.000. Waduh, keren banget nih ya. 500.000 dan juga 1 gram emas nih ya. Voucher 500.000-nya nanti juga bisa dibelikan di produk juga nih ya untuk menambah stok Fitrus Bapak Ibu semuanya. Kemudian untuk yang bisa menjual 500 botol nih ya, 500 botol dalam 1 bulan, itu akan mendapatkan marketing kit dan juga emas 2 gram ya. Wow, keren banget nih ya, semakin banyak kita bisa menjual, semakin besar hadiah reward-nya. Dan bagi yang bisa menjual 1.000 botol ya dalam 1 bulan akan mendapatkan marketing kit, voucher 250.000 dan juga emas 4 gram. Wow, keren banget ya. Ini 1.000 botol pun juga mudah ya Bapak Ibu ya. Jadi mindset kita harus mudah ya, mudah karena semua orang itu butuh Fitrus ya. Apalagi di era pandemi COVID seperti sekarang ini ya. Dan terlebih lagi pengalaman dari Bu Arni juga luar biasa sekali ya. Bu Arni itu 1 hari bahkan bisa order 1.000 bahkan gitu ya. Bahkan yang besok-besok itu ya bulan depan ada yang sampai 2.000 per hari ini. Wow, keren banget karena emang ini benar-benar incaran ya, incaran banyak orang untuk bisa menjaga daya tahan tubuhnya. Salah satu ikhtiarnya dengan menggunakan Fitrus ya. Oke? Oke, ada lagi mungkin untuk slide-nya untuk reward-nya? Sudah ya? Oke, baik. Baik, sudah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya untuk training kita pada siang hari ini menjelang sore sudah selesai ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas waktunya dan tadi ada beberapa yang tidak bisa masuk ya. Alhamdulillah ada rekamannya nanti bisa kita sharingkan ya kepada yang tidak bisa masuk karena sinyal, karena error, tadi ada yang juga karena HP-nya, nanti akan kita sharingkan dan bagi yang belum jelas bisa tanya ya, bisa tanya kepada yang mengundang atau ke grup reseller masing-masing ya Bapak Ibu semuanya. Nanti akan kita jelaskan lebih detail dan saran saya ya ambil momentumnya ya, jangan sampai kita ketinggalan momentum. Jadi ambil peluang ini sebaik-baiknya untuk bisa mengedukasi ke banyak orang tentang suplementasi yang aman tentunya dan juga sudah berPOM ya dan luar biasa sekali, banyak sekali testimoninya gitu. Baik, cukup sekian ya untuk training kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya dan partisipasinya. Insya Allah kita akan bertemu ya di training-training berikutnya ya. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
merasakan setelah minum Citrus itu badan saya segar dan tidak berasa capek sekali. Padahal malamnya itu saya tidak bisa tidur dan saya berinisiatif untuk minum 2 kapsul Citrus sebelum tidur. Besok paginya saya bangunnya badan terasa segar dan saya bisa kerja seharian full tanpa merasa capek. Terima kasih. Saya penyintas COVID-19. Saya mengalami demam agak lama, sekitar 5 hari, sampai akhirnya teman mengirimkan suplemen Citrus. Alhamdulillah, setelah minum 2 butir, demam saya turun, saya tidak merasakan meriang lagi. Akhirnya saya mengkonsumsi sampai akhir isoman untuk membantu pemulihan.